Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Kiki Ardianti dari kelas Psikologi Islam D nomor induk 211041128. Saya akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang berhubungan dengan psikologi. Yang pertama ada surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wal yu'ta'i dzil qurba wa anil fahsya'i wal ba'i ya'idukum la'allakum tadakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang tafsirannya itu sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk saling berlaku adil dan bertauhid, serta Allah menyuruh kita untuk saling tolong-menolong kepada kerabat dan famili, serta saling memberi dan tidak bermusuhan. Dan Allah melarang kita untuk berbuat keji, dan Allah membenci kemungkaran dan permusuhan. Yang kedua ada ayat dari surat Al-Insyirah ayat 6 yang berbunyi Inna ma'al usri yusra, yang artinya sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Tafsirnya sesungguhnya setelah ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ayat ini mengartikan jika bila kita mengalami kesulitan dan kita hadapi dengan bersungguh-sungguh dan berusaha dengan sekuat tenaga dan berdoa berserah diri kepada Allah, maka kita akan didatangkan kemudahan, dan pasti kemudahan itu akan tiba. Selanjutnya yang kelima ada surat Al-Alaq ayat 1 yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan khalaq, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Allah menyuruh kita untuk menyampaikan, membaca, mendalami, dan meneliti mau yang tertulis maupun tidak tertulis. Ayat pertama ini mengandung makna bahwa kita tidak dibatasi dalam membaca. Semua diperintahkan untuk dibaca selama bacaan tersebut memberikan manfaat dan kebaikan. Pada ayat ini juga terkandung bahwa membaca dianjurkan untuk dilakukan secara
ulang-ulang sebagaimana pengulangan pada perintah membaca pada surat tersebut. Kemudian yang keenam ada surat Al-Kahfi ayat 24 yang berbunyi illa ani illa insyaallah wadkur rabbaka idda yasyitawa mulhas an yuhadiyan rabbi li'aku wabamin haddarosyadla, yang artinya kecuali dengan mengatakan insya Allah dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku agar aku lebih dekat kebenaran daripada ini. Yang tafsirnya adalah kecuali dengan janji Allah itu dengan mengatakan insya Allah, yakni jika Allah berkehendak. Dan ingatlah apabila engkau lupa mengaitkan janjimu kepada Allah, begitu engkau ingat, kaitkanlah janjimu itu dengan mengatakan insya Allah. Jika kita belum tentu bisa menepati janji, kita harus bilang insya Allah atau mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku untuk menjelaskan sesuatu yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Kemudian yang ketujuh ada Al-Mulk ayat 2 yang bunyinya alladzi khalaqal mata wal hayatal liyal wakum ayyukum ahsanu hamala wawal ajyul ghafur, yang artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang tafsirannya, salah satu bukti kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan hidup dan mati, dan menentukan ajalnya, dan hidup dengan menentukan kadar-kadarnya untuk menguji kita siapa yang lebih baik amalnya dengan seikhlas mungkin. Dia maha perkasa, tidak satupun yang dapat mengalahkannya, Maha Pengampun dan penghapus dosa bagi orang-orang yang bertobat. Allah akan mengampuni orang yang bertobat meskipun sebesar apa itu dosanya. Jika kita bersungguh-sungguh untuk bertobat, Allah akan mengampuninya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang keempat ada surat Al-Luqman ayat 19 yang berbunyi waqsid fi masyika maqdud min syautik inna angkaral aswati lasyautil hamir, yang artinya, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk
satu-satunya suara ialah suara keledai. Tafsirnya, Allah melarang kita agar kita tidak sombong. Lalu pada ayat ini juga Allah memerintahkan untuk kita berjalan dengan sederhana. Maksudnya kita berjalan dengan biasa-biasa saja dan sewajarnya. Allah juga memerintahkan kita untuk meredakan suara, jangan mengangkat suara jika tidak perlu, misal teriak-teriak atau bentak-bentak orang tua. Yang ketiga ada surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, wahai orang-orang yang ya ayyuhalladzina amanu astaghfiru bisa riwasyati innallaha ma'asyabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang menurut tafsirannya, ketika kita mengalami cobaan, Allah meminta kita untuk bersabar dan terus melaksanakan sholat. Baik dalam sholat melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan maupun menghadapi cobaan, yaitu dengan bersabar dan sholat dengan disertai rasa yang khusyuk. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar dan memberikan pertolongan dan keteguhan hati dalam menghadapi segala cobaan. Jika kita menghadapi cobaan, sebaiknya kita selalu untuk bersabar dan terus melakukan sholat, karena dengan Allah bersama orang-orang yang bersabar.